Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang materi usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu materi tentang UMKM. Di sini lingkup materinya yaitu kita berbicara tentang apa itu definisi UMKM. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang karakteristik UMKM. Kemudian yang ketiga tentang ada beberapa permasalahan di UMKM. Lanjut. Berdasarkan definisi menurut keputusan Menteri Keuangan tahun 2003, yaitu UMKM usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta per tahun. Sedangkan usaha mikro dapat pengajuan kredit kepada bank paling banyak 50 juta. Ini secara definisi. Kemudian diperbaharui lagi tahun 2008 tentang UMKM, di mana usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Lanjut. Nah, ini berbagai definisi ya. Kemudian definisi berikutnya, pengertian usaha kecil menurut undang-undang, yaitu Undang-Undang tahun 2008. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yang kedua, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak berapa ini? 2 miliar ya, 2,5 miliar ya, 100 juta, 2,5 miliar. Nah, ini berdasarkan kemudian ada lagi satu, ini pengertian usaha menengah menurut Undang-Undang tahun 2008. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar. Kemudian yang kedua, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar ya. Tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 M sampai paling banyak 10 miliar. Nah, ini berdasarkan tabel. Jadi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau secara kriteria, aset usaha mikro itu maksimal 50 juta, sedangkan omsetnya itu maksimal 300 juta. Bila sudah asetnya itu di atas 50 juta, maka tidak lagi sebagai usaha mikro, tapi masuk dalam usaha kecil. Nah, usaha kecil ini kriterianya itu asetnya 50 juta sampai 500 juta. Dan omsetnya itu maksimal juga 300 juta.
Nah, ketika usaha itu berkembang, ekspansi, mengalami peningkatan, ternyata usaha itu lagi berkembang. Dengan kriteria kalau usahanya sudah mencapai lebih dari 500 juta, bahkan 10 miliar di sini ya, dengan omset itu 2, sampai 50 miliar, maka dia sudah masuk usaha menengah berdasarkan Undang-Undang tahun 2008. Nah, jadi definisi UMKM itu di berbagai negara itu berbeda-beda ya. Ini acuannya di World Bank. Membagi UMKM menjadi 3 jenis, yaitu medium enterprise. Dengan kriteria jumlah karyawan itu maksimal 300 orang, sedangkan pendapat setahun itu sejumlah 15 juta dolar dengan jumlah aset hingga sejumlah 500 juta dolar. Kemudian yang kedua namanya small enterprise dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi dari 3 juta dolar dan jumlah aset tidak melebihi dari 3 juta dolar. Kemudian yang ketiga micro enterprise dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang dengan pendapatan setahun tidak melebihi dari 10.000 dolar dan jumlah aset tidak melebihi dari 10.000 dolar. Ini mengambil definisi berdasarkan World Bank. Kemudian pengelompokan jumlah UMKM. Nah, ini berdasarkan sumber Kementerian Koperasi dan UMKM ya, di mana usaha besar itu ada sekitar 4.968 unit. Kemudian usaha menengah 48.977 unit, usaha kecil 629.418 unit. Kemudian, nah ini usaha mikro di 55 juta, 586 6.176 unit usaha mikro. Artinya dari pengelompokan jumlah UMKM yang berada di Indonesia itu, jadi banyak masih masyarakat Indonesia itu masih posisinya di usaha mikro. Lihat saja itu 55.586.176 unit. Nah, jadi negara kita ini masih banyak pengusahanya usaha mikro. Belum sampai ke kecil bahkan menengah. Masih relatif kecil gitu ya. Jadi Indonesia ini mayoritas dia mikro. Kemudian jadi secara karakteristik, masuk kita ke karakteristik UMKM usaha mikro kecil. Jadi secara umum usaha mikro kecil itu dari segi manajemen pengelolanya itu masih sederhana. Yang kedua, rendahnya akses terhadap lembaga kredit. Yang ketiga, belum memiliki status badan hukum. Nah, yang keempat, terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Jadi usaha mikro kecil itu tidak berbadan hukum dan dia hanya terkonsen pada kelompok usaha tertentu saja. Itu karakteristik usaha mikro kecil. Kemudian karakteristik usaha mikro. Yang pertama itu jenis barang komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat saja berganti. Tempat usahanya tidak menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat, sumber daya manusia, pengusaha belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai. Kemudian lanjut, tingkat pendidikan relatif rata-rata sangat rendah. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non-bank. Kemudian terakhir, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Nah, ini karakteristik usaha mikro.
Ini sebagai contoh usaha mikro. Contohnya misalnya usaha tani, pemilik dan penggarap perorangan, peternakan, nelayan, dan pembudidaya. Kemudian yang kedua, contohnya industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu, rotan, industri pandai besi membuat alat-alat. Yang ketiga, usaha perdagangan seperti kaki lima, serta pedagang di pasar, peternakan ayam, itik, perikanan, kemudian usaha jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit. Ini masuk dalam wilayah usaha, contoh-contoh usaha mikro. Jadi kalau dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar sebenarnya yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya, karena usaha mikro itu mempunyai karakteristik positif dan unik, tidak selalu dimiliki oleh usaha non-mikro. Antara lain, perputaran usaha, turnover cukup tinggi, kemampuan menyerap dana yang mahal. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usaha masih tetap berjalan, bahkan terus berkembang. Nah, dia juga tidak sensitif terhadap suku bunga. Jadi kalaupun bunga mengalami peningkatan, tidak terlalu berpengaruh. Begitupun juga bunga mengalami penurunan, jadi tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang ketiga, tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. Jadi walaupun terjadi krisis juga UMKM ini cukup kuat untuk menghadapi krisis ekonomi gitu ya. Makanya di Indonesia ini ketika terjadi krisis, maka yang paling yang paling bertahan itu ya UMKM, daripada perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar kalau di krisis itu kebanyakan tutup. Kalau UMKM itu masih ya tetap bisa berjalan. Kemudian terakhir, pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu, dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Itu karakteristik positif unik yang tidak dimiliki. Kemudian karakter usaha kecil, usaha mikro kecil gitu ya. Usaha kecil. Pertama, jenis barang komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Kemudian lokasi tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan. Walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, sudah memiliki izin usaha, persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, SDM juga memiliki pengalaman dalam berwirausaha, dan sudah sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal, dan sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Nah, ini contoh usaha kecil. Contohnya usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Pedagang di pasar jadi sebagai agen dia, grosir. Dan pedagang pengumpul lainnya sebagai pengrajin industri makanan minuman, industri mebel, kayu, rotan, industri alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan, peternakan ayam, itik, perikanan, dan koperasi berskala kecil. Kemudian yang ketiga, usaha mikro menengah ya, atau usaha menengah. Jadi karakteristiknya itu pada umumnya memiliki manajemen organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dalam pembagian tugas, yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan pengelolaan organisasi pemburuan, telah ada jam sostek,
pemeliharaan kesehatan. Keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan. Kemudian sudah akses ke sumber-sumber pendanaan perbankan. Dan yang terakhir, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Ini karakteristik usaha mikro menengah. Nah, sebagai contoh, ini misalnya usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, skala menengah. Usaha perdagangan grosir, termasuk ekspor dan impor. Usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut, garmen dan jasa transportasi taksi, bis antar provinsi. Usaha industri makanan minum, elektronik, dan logam. Usaha pertambangan batu gunung dan konstruksi dan marmer buatan. Ini contoh usaha menengah. Nah, jadi UMKM itu ternyata tidak lepas juga dengan permasalahan. Jadi UMKM itu menghadapi dua permasalahan utama, yaitu pertama permasalahan finansial dan yang kedua permasalahan non-finansial. Masalah finansial pertama, kurangnya kesesuaian. Terjadinya mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses usaha kecil mikro. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM, biaya transaksinya itu terlalu tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit, sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik oleh ketiadaan bank, khususnya di pelosok ya, di desa-desa, maupun tidak tersedia informasi yang memadai. Kalau di kota-kota mungkin sudah ini ya kalau untuk perbankan. Terus bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi. Banyak UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Nah, ini UMKM begini kelemahannya. Di sisi lain ternyata ada masalah juga non-finansial. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi, quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pengetahuan akses pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang ketiga, terbatasannya sumber daya manusia yang kurang, serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Jadi UMKM ini juga ternyata ada beberapa masalah ya. Ini saya mengutip dari pendapat Kuncoro ya. Jadi permasalahan dari UMKM permasalahan pertama, belum dimilikinya sistem administrasi, keuangan, dan manajemen yang baik karena belum dipisahkan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, menurut Kuncoro. Yang kedua, sulitnya menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman bank maupun modal ventura, berbelit prosedur mendapatkan kredit, agunan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan bank, dan terlalu tingginya tingkat bunga. Yang ketiga, kendala dalam menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar itu semakin ketat. Ini yang dihadapin UMKM. Lanjut, kendala dalam mengakses teknologi terutama karena pasar yang dikuasai oleh perusahaan kelompok bisnis tertentu serta selera konsumen yang cepat berubah. Kemudian kendala dalam memperoleh bahan baku karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapat bahan baku. Bahan baku itu berkualitas rendah dan bahan bakunya harganya tinggi. Yang selanjutnya, kendala dalam perbaikan kualitas barang, efisiensi terutama untuk tujuan ekspor karena selera konsumen berubah dengan cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu dan banyak barang pengganti. Kemudian yang
terakhir itu kendala dalam hal tenaga kerja karena sulitnya memperoleh tenaga kerja yang terampil. Nah, ini permasalahan UMKM menurut Kuncoro. Jadi ada juga permasalahan dalam mengakses sumber permodalan dari perbankan. Jadi UMKM itu ada berbagai masalah ya. Ini kita dari segi permodalan perbankan. Ya, pertama, pelaku usaha mikro dan kecil umumnya belum memiliki pembukuan yang baik dan jelas sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap. Pelaku usaha mikro kecil belum mendaftarkan usaha sebagai badan usaha resmi. Jadi jarang sekali ya UMKM itu memiliki badan usaha resmi. Nah, dan juga biasanya banyak kekeluargaan ya. 3. Pelaku usaha mikro kecil masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengusahakan dengan baik. Yang keempat, pelaku usaha mikro kecil masih menghadapi masalah dalam pemasaran produk. Nah, jadi ini yang terjadi di UMKM. Lanjutnya, pelaku usaha mikro kecil itu kesulitan dalam menyediakan anggunan seperti ditentukan oleh pihak bank. Kemudian pelaku usaha mikro kecil masih kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur peminjaman kredit seperti yang ditetapkan oleh bank. Dan yang terakhir, pelaku usaha kecil merasa keberatan dengan beban suku bunga yang dirasakan terlalu tinggi. Ini adalah masalah-masalah UMKM. Ketika UMKM itu mencari permodalan dari perbankan ya. Nah, ini menurut pemerintah, mungkin berdasarkan data. Jadi, berdasarkan pemerintah, rendahnya akses terhadap sumber daya produktif. Misalnya di sini modal, bahan baku, informasi, teknologi itu 35%, akses kredit ke bank itu, dan pemasakan produk dalam kabupaten itu di sini 98% dan 2,3% itu dalam bentuk ekspor. Kemudian yang kedua itu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, ini pertama, pelaku UMKM itu 47,9% itu hanya tamatan SD, 2,8% itu diploma, kemudian 6,96% itu dari sarjana. Sehingga ini yang menyebabkan permasalahan di UMKM ya. Salah satunya rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, rendahnya produktivitas. Yang keempat, tingginya biaya transaksi atau usaha, banyaknya pungutan, perizinan, dan ketersediaan infrastruktur. Kemudian permasalahan pemerintah itu rendahnya daya saing. Jadi UMKM Indonesia itu berada di posisi 50 dari 144 negara. Jadi kalau berbicara secara kualitas, daya saing, Indonesia itu masih jauh ya dengan mungkin UMKM dari luar gitu ya, sehingga masih rendah posisinya. Jadi itu demikian pemaparan tentang lingkup UMKM ya, penjelasan pengertian UMKM, karakteristik UMKM, dan berbagai permasalahan di UMKM. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.